check this out. Okay. I look good Okay. on the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple back. Everything that was top, word to go. He's the greatest of the great, get it straight, he's great. Plain fame, cause his name is known in every state. Same as state of CMP, it makes you say, God damn, that DJ made my day. Literasi digital diartikan sebagai kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membuat, memanfaatkan, mengevaluasi, dan mengemukakan konten ataupun informasi. Nah, dengan kecakapan kognitif, etika, sosial, emosional, dan aspek teknis teknologi. Kritis terhadap konten digital merupakan kemampuan penting untuk memahami, menyaring, serta menyebarkan informasi secara cermat dengan menerapkan sikap bertanggung jawab serta berbasis fakta di era digital saat ini. Tujuan literasi digital secara umum yang pertama yakni memahami konten media, yaitu mampu memahami dan menafsirkan pesan dalam berbagai bentuk media seperti teks, gambar, audio, dan video. Nah, yang kedua yakni berpikir kritis, yakni mampu menganalisis, menilai keakuratan, serta mengenali bias dan tujuan dari suatu informasi media. Yang ketiga, penggunaan yang bertanggung jawab, yakni menggunakan media secara etis dengan memahami dampaknya bagi diri sendiri dan masyarakat. Yang keempat, yakni kreativitas dan produksi media, yaitu mampu membuat konten yang informatif, inovatif, dan sesuai nilai sosial. Yang kelima, memahami peran media, yaitu menyadari pengaruh media dalam membentuk opini, budaya, dan pandangan masyarakat. Dan yang terakhir, penguasaan teknologi, yaitu mampu menggunakan berbagai platform dan teknologi digital secara efektif. Literasi digital Sangat bermanfaat untuk membantu mahasiswa menjadi lebih kreatif, lebih cerdas dalam berpikir, dan juga lebih terampil untuk penggunaan teknologi dalam hal pembelajaran. Nah, mahasiswa juga bukan hanya sekedar mampu untuk menggunakan media, tetapi bisa untuk membuat konten dan juga media pembelajaran yang bermanfaat. Nah, dengan begitu, literasi digital dapat membantu mahasiswa untuk menjadi pendidik yang inovatif dan mampu untuk mengikuti perkembangan zaman yang digital. Literasi digital sangat penting dalam perkuliahan karena membantu mahasiswa menguasai teknologi, berpikir kreatif, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran membuat proses belajar lebih fleksibel dan interaktif. Mahasiswa dapat mengakses materi, berdiskusi, dan belajar kapan saja melalui berbagai platform digital. Di era digital 5.0, teknologi juga meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama mahasiswa. Melalui media digital, mahasiswa lebih percaya diri menyampaikan ide dan aktif berdiskusi. Secara keseluruhan, teknologi dan literasi digital mendukung terciptanya mahasiswa yang inovatif, komunikatif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Literasi teknologi digital adalah bagian dari kompetensi digital yang lebih luas, dengan fokus pada bagaimana sikap dan tingkat literasi teknologi mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi di lingkungan pembelajaran daring. Literasi teknologi digital diartikan sebagai kemampuan seseorang menggunakan teknologi digital dalam konteks pembelajaran dan aktivitas online yang melibatkan berbagai aspek seperti sosial, kognitif, kolaboratif, perilaku, dan emosional.
Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan literasi digital. Contoh penerapan literasi digital terbagi atas 3 poin. Yang pertama, penerapan literasi digital secara umum, yaitu mengecek kebenaran informasi sebelum dibagikan, berkomunikasi dengan sopan di media sosial, menjaga data pribadi, dan memanfaatkan teknologi secara kreatif. Yang kedua, dalam dunia pendidikan, yaitu menggunakan platform digital untuk belajar, membimbing siswa menggunakan teknologi secara bijak, berpikir kritis, dan tanggung jawab. Nah, yang terakhir dalam dunia kesehatan, yaitu menyaring informasi kesehatan sebelum dipercaya, menyebar informasi medis dengan sumber jelas, dan menjaga data kesehatan. Digitalisasi ini membawa banyak dampak yang positif maupun dampak yang negatif dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya untuk dampak positif itu yang pertama, menjadikan komunikasi jadi lebih mudah dan cepat meskipun berjauhan. Yang kedua, aktivitas bisa dilakukan lebih efisien dan hemat waktu. Yang ketiga, akses informasi yang semakin luas dan cepat. Kemudian yang keempat itu muncul banyak peluang kerja baru terutama di bidang teknologi. Kemudian untuk dampak negatifnya sendiri, yang pertama itu muncul kejahatan baru seperti penipuan dan peretasan online. Kemudian yang kedua itu penggunaan teknologi yang berlebihan bisa menurunkan produktivitas dari seseorang. Kemudian kecanduan media sosial dan game itu juga akan semakin tinggi dan privasi semakin kurang dan informasi palsu yang mudah tersebar.